menjalani kursus-kursus pada tahun 2011 sampai 2017, yaitu Advanced Embryology Course di Melbourne, Australia, 2016 The Basic Embryology Course di Ho Chi Minh, Vietnam, dan 2011 Clinical Embryology Course Chennai, India. Saat ini beliau menduduki posisi praktek sebagai andrologis di YPK Mandiri Hospital, Yasmin Infertility Clinic, serta di Rumah Sakit Anak Pekayun, Bekasi. Kepada Dr. Sylvie, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Dr. Upi. Saya izin share ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pada Bapak Ibu kolega peserta seminar JAK-INU 2020. Salam sehat untuk semua. Terima kasih kepada panitia, saya diberikan kepercayaan untuk membawakan topik The Role of Oxidative Stress and Antioxidant in Male Infertility. Berikut adalah outline kami pada siang hari ini. Topik ini diawali dengan kondisi infertilitas yang sebenarnya tidak banyak, tapi yaitu sekitar 1 dari 6 pasang usia subur. Akan tapi karena jumlah pusat infertilitas, terutama yang ada IVF-nya ini, bayi tabung ini tidak banyak di seluruh Indonesia dan berpusat di Jawa, khususnya di Jakarta. Jadi seolah-olah kalau hari-hari tertentu, khususnya weekend tuh pasien numpuk di pusat-pusat infertilitas. Kemudian untuk infertilitas itu sendiri bisa disebabkan oleh faktor laki-laki dan perempuan. Jadi itu tidak benar bahwa selama ini kita ada anggapan bahwa penyebab infertilitas hanya pada perempuan, yang tidak hanya sekedar pada pasien saja, tapi kadang sebagian dokter juga seperti itu. Karena pada praktek kami sehari-hari, pasien juga lebih banyak dirujuk oleh sejawat obgyn. Jadi jarang sekali yang pasien yang dengan kesadaran datang, pasien pria ya, datang dengan sendirinya ke tempat infertilitas. Dan untuk penyebab dari infertilitas pria itu sendiri, ternyata sebagian besar ini idiopatik ya. Jadi walaupun dari yang diketahui, pemirsa kita sudah tahu dari varicocele yang menyebabkan gangguan sperma, akan tapi ternyata lebih besar lagi yang idiopatik. Di sini ada tempatnya, baik itu antibodi anti sperma, fragmentasi DNA sperma, serta kelainan genetik lainnya. Berikut merupakan gangguan kualitas sperma. Dari analisis semen kita dapat ketahui bagaimana jumlah sperma, kadang-kadang disebut konsentrasi sperma, bagaimana motilitas sperma, dan bagaimana morfologi yang baik dari sperma. Dan kadang gangguannya bisa sekedar kurang dari nilai normal 15 juta per mililiter, disebut oligozoospermi, atau kadang lebih di bawah itu, di bawah 5 juta, atau disebut severe atau ekstrim oligozoospermi, atau bahkan tidak ada azoospermi. Sedangkan kalau untuk motilitasnya sendiri, bila kurang disebut astenozoospermi, dan kalau morfologinya disebut teratozoospermi. Selain itu ada kondisi-kondisi di mana terkadang spermanya normal ya, jumlahnya, geraknya, dan bentuknya, kan tetapi juga terjadi infertilitas ya, terutama dari sisi prianya yang unknown ya, belum diketahui tadi. Sekarang beberapa telah bisa dibuktikan, salah satunya dikarenakan adanya fragmentasi dari DNA sperma. Berikut merupakan gambaran dari hasil fragmentasi DNA sperma atau halo dengan metode SCD. Sperma dengan DNA yang baik itu adalah sperma nomor 1 dan 2, ini yang non-fragmented ya, sedangkan sperma nomor 3 dan 4 ini termasuk yang fragmented atau mengalami kerusakan DNA-nya. Dan kalau untuk bahkan untuk bayi tabung pun ini kita bisa semacam screening sebelumnya supaya nanti hasil bayi tabungnya berhasil atau success rate bayi tabungnya meningkat. Dan bagaimana sendiri untuk patofisiologi dari kerusakan sperma ini, karena berbeda dengan perempuan yang menyangkut oosit ya, atau lebih besar lagi ada endometrium ya, atau apa, ada tidaknya kista dan tumor. Tapi kalau pada laki-laki itu agak unik, karena sperma ini dia tidak berdiri sendiri tapi melainkan sebagai suatu populasi sel.
Jadi itu sangat rentan terhadap perubahan-perubahan di sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan stres oksidatif. Dalam hal ini salah satu adalah dengan reaktif oksidatif stres atau ROS. Tapi sebenarnya kondisi ini bisa baik-baik saja bila produksi dan degradasi dari ROS itu sendiri seimbang. Dan bila terjadi ketidakseimbangan, inilah yang akan membahayakan sperma. Ketidakseimbangan dari kondisi oksidatif stres ini bisa kita kendalikan apabila itu menyangkut gangguan dari luar, terutama berupa lifestyle atau environmental seperti merokok ya atau kendaraan bermotor dan lainnya. Tapi yang mungkin kurang bisa seperti autoimun ya dan iatrogenik, salah satunya yang telah kita bahas sebelumnya. Bagaimana sendiri efek dari oksidatif stres tersebut terhadap sperma? Jadi ini adalah struktur sperma. Kalau misalnya kita lihat dari mikroskop cahaya pada pemeriksaan analisis semen, itu kita bisa lihat bagaimana bentuknya baik atau tidak ya, dengan struktur kepala yang utuh, leher utuh dan ekor utuh. Tapi lebih dalam lagi kita bisa lihat dengan pemeriksaan IMSI ya, atau nanti pada proses pemilihan sperma pada bayi tabung itu kita menggunakan perbesaran besar pada mikroskop sehingga terlihat jelas gangguannya. Ini akan mengubah sampai struktur DNA di dalam sperma, sehingga hal-hal ini walaupun jumlahnya bagus, gerak bagus, bentuk bagus, tetap menimbulkan infertilitas tadi. Dan ini yang dalam kondisi normal diperlukan juga oksidatif stres, misalnya untuk proses kapasitasi, reaksi akrosom ya, hiperaktivasi serta binding oosit terhadap sperma itu binding sperma terhadap oosit itu sendiri. Dan bila terjadi ketidakseimbangan yang disebabkan oleh tadi faktor-faktor varikosel, leukosit ya, ini yang dari endogen, sedangkan yang eksogen ini dari rokok, alkohol dan toksin lainnya. Oleh karena itu kadang-kadang untuk pasien laki-laki ini agak sensitif ya, berbeda sama pasien perempuan yang lebih nurut menurut saya terhadap dokter Objin. Ini biasa saya mulai dari perubahan lifestyle-nya ya, untuk merokoknya, alkohol ya. Pasien saya gitu-gitu aja ya, untuk kebiasaannya tuh pasti ada salah satu dari yang tidak diinginkan ini dilakukan oleh pasien sehingga mempengaruhi kualitas spermanya. Ya, tapi yang dia tidak bisa kendalikan adalah bila terjadi masalah varikose atau infeksi pada kelenjar aksesorisnya. Ini secara seluler atau molekuler berikut adalah perubahan pada spermanya ya. Jadi baik membran spermanya hingga organel-organel seperti mitokondria dan nukleus yang ada DNA di dalamnya, semuanya akan mengalami kerusakan sehingga nanti hasil akhirnya bisa berubah, pengurangan konsentrasi, motilitas dan morfologi DNA sperma atau bahkan pengikatan sperma ke oosit terganggu. Selain tadi kita sudah bahas gangguan oksidatif stres terhadap gangguan sperma, baik itu jumlah, gerak atau bentuk, juga terhadap fragmentasi ini tidak sekedar pada embrionya saja, tapi juga pada kehamilannya ya. Jadi implantation rate-nya juga menurun serta keguguran, miscarriage. Nah, selain tadi etiologi juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sperma. Ini ada beberapa, termasuk salah satu adalah nutrisi. Jadi kalau ada dulu disebut you are what you eat ya, ini merupakan salah satunya ya. Ini dari banyak yang saya dapatkan ilmu baru. Ini dari jurnal-jurnal nutrisi, ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas sperma yang dapat menyebabkan infertilitas. Salah satunya adalah bila antioksidan yang dikonsumsi itu sedikit. Jadi ternyata kalau pada oligo ringan atau pada unexplained ini sangat bisa terbantu dengan perbaikan pola hidup dari nutrisi. Ini terapi infertilitas pria, jadi tempatnya adalah nanti terutama yang untuk kasus idiopatik ya, berupa terapi empiris untuk pemberian antioksidan, walaupun pada sebagian besar kasus tetap bisa kita berikan karena hampir terjadi radikal bebas yang lebih banyak daripada seharusnya pada pasien-pasien infertil. Ini merupakan salah satu efek atau cara kerja antioksidan, yaitu dengan
istilahnya mengurangi atau membuat balance radikal bebas yang terjadi sehingga akhirnya terjadi perbaikan kualitas sperma itu sendiri. Ini merupakan salah satu hasil, kita bisa lihat di sini terjadi perbaikan kualitas sperma baik dari jumlah, motilitas, ya, kemudian penurunan dari fragmentasi DNA-nya. Ini saya ambil dari salah satu review tentang mikronutrien yang berpengaruh terhadap sperma. Jadi ada beberapa penelitian baik itu vitamin-vitamin, ini semuanya meningkatkan jumlah, gerak, dan bentuk sperma serta menurunkan DNA-nya. Selain itu terdapat pula mikronutrien lagi yaitu selenium, ya. Ini juga seperti itu, juga meningkatkan motilitas sperma, dan zinc juga memperbaiki gangguan sperma seperti motilitas yaitu actinozoospermi. Demikian pula koenzim Q10 ini, ya, juga motilitas sperma dan juga L-carnitin. Ini juga pada likopen seperti itu. Nah, yang kita sulitan di sini adalah tidak semua bahan makanan yang kita konsumsi Ya, Dr. Sylvie. Sepertinya ada gangguan teknis, ya. Betul, Dok. Sepertinya jaringannya putus dari Dr. Sylvie. Oke, sambil dihubungi kembali mungkin Dr. Sylvie. Ini saya coba hubungi Dr. Sylvie, ya. Parameter kualitas sperma serta prinsip penelitian dari Bakwati dan Singh, maka akan meningkatkan pula motilitas sperma dan menyebabkan proteksi terhadap sperma itu di dalam semen. Demikian pula untuk fusi sperma ke oosit. Ini merupakan salah satu kumpulan produk dengan kumpulan nutrisi yang baik untuk sperma dengan berbagai manfaatnya dari literatur yang telah dipelajari dan mengandung 8 mikronutrien yang telah disebutkan sebelumnya dan menjalani berbagai studi, dan itu dengan hasil yang masing-masing cenderung meningkatkan sperma baik untuk kualitas sperma, jumlah, gerak, dan bentuk, serta untuk yang penurunan fragmentasinya dari metode SCD ini. Demikian presentasi kami. Yang dapat kami simpulkan di sini bahwa nutrisi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sperma dengan patofisiologi dari mekanisme oksidatif stres dan mikronutrien yang baik untuk sperma, diantaranya yang mengandung koenzim Q10, carnitin, dan zinc serta vitamin dengan dosis yang tentunya cukup dapat meningkatkan kualitas sperma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sylvie atas pemaparannya yang sangat menarik sekali. Tadi sempat hilang sebentar ya, Dok, ya. Tapi sepertinya cukup bisa diwakili dari kesimpulannya. Kalau boleh saya menarik kembali kesimpulannya, kita tahu sama seperti pada infertilitas pada wanita, infertilitas pada pria juga dipengaruhi oleh nutrisi, dan nutrisi prakonsepsi juga sangat penting, terutama untuk memperbaiki mekanisme stres oksidatif yang seringkali menjadi penyebab pada infertilitas pria. Ya, seperti kita tahu, penyebabnya bisa dari endogen maupun eksogen, dan diketahui dari mikronutrien yang mengandung asam folat, vitamin C, vitamin D, vitamin E, selenium, zinc, CoQ10, dan likopen dapat memperbaiki atau menyeimbangkan kembali kondisi radikal bebas dan antioksidan di dalam tubuh sehingga memperbaiki kualitas sperma. Seperti itu ya, Dok, ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dimasukkan ke kolom